Pemirsa, hilangnya rasa kepercayaan diri bangsa Indonesia ketika mendapat tekanan dari negara lain menjadi perhatian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Padahal dalam sejarahnya, para pendiri Republik ini memiliki keberanian dan juga kepercayaan diri demi harkat dan martabat kita sebagai bangsa yang berdaulat. Dan berikut ini akan kami tampilkan cuplikan pidato Surya Paloh saat apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno minggu kemarin. Kita penuh percaya diri. Kita tahu kala itu dunia sedang dikuasai oleh dua blok besar. Satu blok timur, satu blok barat. Dan Indonesia yang memang sebagai inisiator kelahiran gerakan non-blok, negara-negara non-blok, non-aligned movements countries, tetap pada prinsip-prinsip keyakinan, polisi kebijakan politiknya, tidak mau ke kiri, tidak mau ke kanan, tidak mau ke barat, tidak mau ke timur. Indonesia tetap konsisten melaksanakan politik bebas dan aktifnya, saudaraku semuanya. Indonesia begitu percaya diri. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Indonesia juga menawarkan konsepsi gagasan-gagasan pemikiran besar yang dimiliki oleh bangsa ini. Betapa hebatnya Indonesia ketika Indonesia menawarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, ditawarkan kepada dunia untuk menjadi alat pemersatu dunia di dalam membangun tatanan kehidupan dunia yang baru. Luar biasa Indonesia, saudaraku. Dan itulah yang diucapkan, itulah yang dikatakan oleh the founding father bangsa ini. To build the world, the new. Ketika berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menawarkan Pancasila kepada dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga menawarkan konsepsi pemikiran-pemikiran besar lainnya. Indonesia menawarkan kepada negara-negara yang baru merdeka, segeralah perkuat kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, berdikari terhadap diri sendiri. Dan ini diucapkan oleh Indonesia kepada negara-negara yang baru merdeka adalah untuk menghindarkan ketergantungan yang semakin dalam dari negara-negara besar, negara-negara kapitalis pada waktu itu. Ya, itu tadi cuplikan dari pidato Surya Paloh. Saya ke Bung Boni dulu. Bung Boni, kalau misalnya Anda sendiri melihat sudah seberapa parahkah ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara lain, dan bagaimana kondisi negara ini sebenarnya? Ini sangat memprihatinkan. Indonesia belakangan ini memang kelihatan tidak punya harga diri, ya, tidak punya kedaulatan. Bayangkan dalam situasi terakhir, Singapura yang kecil saja ketika kita memberi nama kapal Usman Harun, dia memprotes dan berupaya untuk mengintervensi keputusan dalam negeri Indonesia. Ini Singapura dari segi wilayah, ini negara yang kecil, ya, bahkan Jakarta lebih besar dari Singapura, tapi dia berani. Sebelumnya Malaysia, dan berulang-ulang. Ini menandakan bahwa memang Indonesia ini di kawasan Asia Tenggara udah nggak dihargai. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya kira ini ada korelasi yang memang sangat serius antara kepemimpinan politik Indonesia yang tidak tegas dan tidak benar, ya, dengan fakta bahwa negara lain di kawasan ini makin berkembang. Kalau melihat ada dua kasus terakhir ya, soal pemberian nama kapal yang di Singapura, Usman Harun, dan juga kasus penyadapan, apakah itu bisa menjadi contoh sebenarnya betapa tidak tegasnya negara ini? Itu contoh terakhir. Kita punya contoh lain yang lebih banyak sebelumnya. Tapi di semua membuktikan bahwa bangsa ini sedang ditelanjangi oleh tetangganya. Dan inilah bukti paling konkret betapa harga diri, kedaulatan dari negara ini sudah habis. Dan ini semua dosa yang berakar pada kepemimpinan politik yang tidak tegas. Maka perubahan ke depan,
pemilu 2014 kita bicara soal pergantian kepemimpinan. Itu kita bicara soal perlunya sebuah kepemimpinan politik yang tegas, yang bisa menjaga kedaulatan bangsa ini dan kewibawaannya. Selain itu kita juga membutuhkan kepemimpinan politik yang benar-benar mau fokus dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Indonesia. Iya, oke. Saya kira itu. Kita ke Bung Zulfan. Bung Zulfan, kalau dari Nasdem sendiri sejauh apa sebenarnya kerisauan yang ada dari Partai Nasdem melihat keadaan sekarang, harkat dan martabat dari bangsa kita yang tampaknya sudah tidak begitu dipedulikan oleh bangsa lain? Ya, saya kira keresahan yang paling pokok itu adalah keresahan ideologis ya, bahwa tidak mungkin kita melahirkan seorang pemimpin yang diharapkan tadi dengan tegas. Ya. Kemudian kita tidak mungkin akan menghasilkan sebuah negara yang kuat, ya. Tanpa pemimpin ini memahami ideologi ini secara komprehensif. Ya. Kan ini kita nggak bisa. Misalnya begini, bahwa kalau pemimpin itu belusukan, itu seolah-olah pemimpin ini adalah ini yang paling tepat untuk memimpin Indonesia. Ya. Ini kan cara saja. Tetapi yang kita butuhkan ini adalah pemahaman terhadap ideologi Indonesia yang disebut dengan Pancasila tadi, sehingga kita tidak terjebak dalam pragmatisme. Ini kan yang paling bahaya ya. Ketika kita terjebak dalam pragmatisme, maka ideologi menjadi tidak penting, konstitusi menjadi tidak penting. Yang terjadi itu adalah kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan politik jangka pendek, ataupun kepentingan ekonomi sesaat. Ini yang bahaya buat bangsa. Jadi modal pertamanya ada pengetahuan ideologi. Menariknya begini apa? Kemarin ya dalam pidato Pak Surya Paloh itu dia coba mengangkat kisah masa lalu, bagaimana trisaktinya Soekarno, dan juga bagaimana perjuangan besar Soekarno di masa lalu, membuktikan bahwa bangsa ini bangsa besar. Ternyata setelah itu dalam proses yang panjang bangsa ini terpuruk, dan ini mengerikan, dan ini sebuah duka cita besar. Maka isi pidato Surya Paloh itu sebetulnya adalah harapan dari seluruh bangsa ini, bahwa bicara soal membangun bangsa, bicara soal kepemimpinan politik, itu bicara soal bagaimana membangkitkan kembali semangat kebangsaan dan memulihkan kebesaran bangsa yang sudah terpuruk ini. Saya kira itu. Kemarin ya saya kebetulan kemarin memang live 2 jam lebih di Senayan dalam acara Nasdem. Saya merasakan betul pidato Surya Paloh itu luar biasa menggetarkan dan itu merinding kita mendengar. Tapi ini kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena memang keseluruhan dari pernyataan isi pidato itu memang membuktikan keresahan, kegelisahan dari seluruh rakyat Indonesia. Itu 2 hari lalu saya beri seminar di Malaysia, ya. Kemarin malam saya balik Pak Zulfan, dan di sana saya mengangkat beberapa masalah persoalan TK, dan yang kedua adalah persoalan kedaulatan bangsa Indonesia di tengah sekian banyak aktivis dan TKI tenaga kerja Indonesia di sana. Dan saya mengangkat masalah betapa lemahnya kedaulatan bangsa ini di mata Malaysia, dan semua orang bersorak dan bersemangat membuktikan bahwa semua orang marah dengan situasi ini gitu loh. Artinya kalau kepemimpinan kita, pemimpin kita tidur dengan situasi ini hal yang aneh. Semangat di kalangan masyarakat masih ada. Luar biasa. Hanya saja mungkin jadi bangsa ini pemimpin yang bisa menaikkan selamatnya bangsa ini karena rakyat masih hidup dan masih bersemangat. Pemimpinnya udah mati. Dan itu yang kita harapkan dalam pemilu ini, kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat lainnya. Kita akan jeda dulu Bapak-bapak. Sementara itu saya juga sudah kedatangan tamu saya satu lagi, Pak Adi Masardi, tampaknya sudah hadir sini, tapi tentunya setelah jeda yang berikut ini nanti kita bergabung kembali. Tetaplah bersama dengan kami. Ya, Anda masih terus bersama dengan kami di Bincang Pagi. Sudah ada tamu saya yang selanjutnya, ada Bung Adi Masardi. Terima kasih sudah bergabung sama dengan kami pagi-pagi ya. Kena macet ya? Kena macet sudah pasti. Kena macet, oke. Kita hari ini berbicara tentang Indonesia hebat. Tapi nanti sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lihat dulu yang berikut ini pemirsa. Alam Indonesia adalah tanah surga, semua yang ditanam akan tumbuh subur. Begitu juga dengan kekayaan lautnya. Nenek moyang kita mengajarkan tentang potensi bahari yang ada di Indonesia. Tapi lalu kenapa kemudian kita malah terjebak menjadi bangsa importir komoditas pertanian? Berikut kembali akan kami tampilkan petikan pidato Surya Paloh saat apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin. Tim nasional melawan Belanda, semua yang datang pakai kaos oranye. Ketika melawan Arsenal, semua datang pakai Arsenal. Bukan karena tidak ada nasionalisme. Nasionalisme sebuah bangsa dicerminkan oleh satu orang, presidennya. Kita lihat misalnya ketika di Bolivia, orang hanya melihat Morales yang dahsyat begitu, yang membela rakyatnya. Kemudian di Venezuela ada Chavez, di Kuba misalnya ada Castro, kan hanya dilihat satu orang. Di Cina juga hanya Deng Xiaoping dan Zhu Rongji dan lagi. Jadi cermin satu orang ini bisa mencerminkan seluruh bangsa Indonesia. Kalau pemimpinnya memperjuangkan rakyatnya, orang pasti segan kepada pemimpin ini.
Nah sekarang kan tidak. Ketika kita lihat misalnya kita punya maritim, punya agraria, tapi oleh pemimpinnya yang korup, yang tukang bohong itu kemudian digadaikan kepada negara-negara asing, sehingga kita tidak punya kebanggaan. Bandingkan misalnya ketika kalau Arsenal itu melawan Persib atau melawan Persibaya misalnya, pasti akan ada nasionalisme yang tumbuh di situ. Pasti kalau Persib kebobolan, pasti kalau diketawain sama penggemar Arsenal di sini pasti dia marah. Nah ini kan enggak. Nah ini jadi menurut saya sih ini lebih kepada yang tidak punya nilai Pancasila, yang tidak punya nasionalisme, karena hanya di kalangan elitnya aja. Rakyatnya sih masih tumbuh. Nah saya melihat bahwa ketika melihat pidato Pak Surya Paloh, ini orang ini sudah benar nih. Jadi ada dua orang sebetulnya yang secara konstan itu menyerukan nasionalisme, Surya Paloh dan Riza Ramli. Nah Surya Paloh punya partai, punya kekuatan politik. Nah, kita lihat bagaimana Pak Surya Paloh itu membela nasionalisme yang diungkapkan itu dengan misalnya menyikapi dengan tegas rasisme yang tumbuh di Indonesia. Jadi ada masalah-masalah SARA dia kuatin, karena inilah yang kemudian bisa melemahkan nasionalisme di Republik ini. Gitu. Kalau kita melihat lagi kembali masalah ini ya, negara Indonesia sendiri. Saat ini kita terkenal juga sebagai negara importir. Padahal dulu kita masih bisa menghasilkan misalnya beras sendiri, beras dan pertanian Jadi sendiri. menyambung Mas Adi, sebetulnya gini loh, secara teoritis nasionalisme itu kan kita bisa jabarin. Ada nasionalisme lama, ada nasionalisme baru, gitu ya. Kalau kita bikin bawah ya, nasionalisme lama itu kan semangat untuk melawan penjajahan, kolonialisme, imperialisme. Artinya bahwa yang kita lawan itu adalah musuh, secara fisik dia hadir, kita lawan. Kalau nasionalisme baru itulah bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana membangun yang namanya nation building, bagaimana mesejahterakan rakyat itu yang penting. Artinya bahwa kualitas menjadi sebuah bangsa diukur dari bagaimana kualitas hidup masyarakatnya, bagaimana kualitas kepemimpinan politiknya, kualitas demokrasinya dan segala macam. Dan persoalan kita yang kita bahas ini hari ini itu kan mencerminkan rendahnya mutu kita sebagai sebuah bangsa. Dan akarnya di mana? Kepemimpinan politik. Nah makanya saya melihat begini, Bung ya. Tadi Anda kan mengatakan nasionalisme baru, nasionalisme lama. Ini problemnya adalah ketika kita mau bicara martabat bangsa sekarang ini dalam konteks membangun Indonesia, mental kepemimpinan kita masih menghadap mental nasionalisme lama. Persis. Ini problem. Dan pertanyaannya adalah kenapa? Nah, dalam sebuah proses kepemimpinan politik, pertama sekali fondasi yang paling penting adalah adanya sebuah ideologi sebagai Weltanschauung. Orang Jerman bilang Weltanschauung. Semua pandangan hidup, pandangan tentang dunia. Jadi harus punya satu konsep di sini. Dengan konsep itu kemudian terjadi konversi dari konsep menuju praktek. Itu baru prosesnya. Dengan praktik itu terungkap dalam kebijakan program-program politik. Baru kemudian hasilnya adalah tujuannya adalah perubahan. Nah yang terjadi di kita konsepnya nggak clear, nggak jelas. Tapi untuk melaksanakan yang bapak-bapak jelaskan itu kan memerlukan waktu yang cukup lama, cukup panjang sebenarnya. Nggak terlalu panjang begini Vita. Memang kita perlu waktu panjang, tetapi kan kata peribahasa Cina perjalanan 50.000 li harus dimulai dengan langkah pertama. Langkah pertama nih, langkah pertama ini nggak pernah melangkah, bagaimana? Ini langkah kita sudah jutaan langkah di situ-situ aja. Kayak melangkah rakyat, pemimpinnya kagak ngelangkah-langkah. Nah jadi memang kalau kita mengembangkan nasionalisme, mengembangkan potensi dalam negeri ini nggak ada lain kecuali kepemimpinannya. Kalau pemimpinnya bisa bersikap bahwa kita negara maritim kemudian membangun industri kapal, kemudian kita negara agraris membangun pertanian, mensejahterakan pertanian. Ini kalau orang-orang sudah sejahtera, ini otomatis akan menjadi nasionalisme. Kenapa orang Jepang nasionalisme tinggi? Karena pemerintahan mereka mensejahterakan mereka. Korea juga nasionalisme tinggi karena Pak Chung-hee dulu awal-awalnya membangun kesejahteraan. Kalau kita kan bagaimana mau membanggakan diri, pemimpinnya korup, kemudian kita harus mencari makan harus di negara orang. Dan para pemimpinnya tidak merasa bertanggung jawab, malah bangga dengan TKI yang menyebar. Mestinya kan sedih. Harusnya kan di Republik ini itu banyak lapangan kerja. Kalau pemimpinnya benar, kalau pemimpinnya jujur, kalau pemimpinnya tidak korup dan tidak suka berbohong. Nah karena itu dalam pemilu ke depan ini kita harus memilih partai yang memang punya track record bagus atau yang punya tradisi yang akan mentradisikan pembangunan nasionalismenya. Baik. Nanti kita akan berbicara tentang masalah korupsi ini nanti di segmen selanjutnya. Kita harus tahan dulu Bapak-bapak. Kita masih akan kembali pemirsa tentunya setelah yang berikut ini.
Partai itu alat. Ya pemirsa, sampai saat ini korupsi adalah menjadi masalah negara yang masih juga belum juga usai, dan praktik ini kembali dan terus saja mewarnai demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi transaksional dan rakyat pun yang akhirnya menjadi korban. Berikut akan kembali kami tampilkan cuplikan pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme bukan semakin habis di negeri ini, tapi semakin marak, tumbuh subur ada di mana-mana, saudaraku semuanya. Korupsi bukan hanya terjadi di sektor pusat-pusat kekuasaan, tapi korupsi sudah merasuk ke dalam sel sistem kehidupan kemasyarakatan kita. Demokrasi kita hari ini yang kita jalankan, kita penuh dengan rasa gamang menjalankan demokrasi seperti ini. Karena demokrasi seperti ini hanya menghasilkan suatu kompetisi transaksional yang berakhir dengan transaksional pragmatis itu sendiri. Inilah demokrasi kita hari ini. Ya, bisakah menghilangkan demokrasi transaksional? Jadi saya melihat begini, soal korupsi ini kan segala sesuatu di Republik ini karena masih sangat paternalistik di Indonesia ini dari kepemimpinan. Saya kasih contoh, dulu tuh Polri itu institusi yang paling ribet, tapi ketika Hugeng yang memimpin, tidak ada masalah. TNI dulu persoalan yang di Orde Baru, TNI yang menjadi masalah. Ketika MU seorang yang baik yang memimpin, yang nggak ada masalah. Kemudian ketika Gus Dur menempatkan Pak Lopat jadi Jaksa Agung, clear, nggak ada masalah. Jadi soal kepemimpinan. Nah, kenapa di Republik ini korupsi makin merajalela sejak 2009? Kesininya kan enggak. Karena kepemimpinan. Ada yang bilang kalau dulu satu pintu, sekarang semua pintu dipakai. Bukan begitu. Jadi gini, saya kasih ilustrasi. Kenapa saya, Boni dan teman-teman ini soal Senturi ini? Karena Senturi ini lambang hari pertama tuh SBY dan Budiono terserang oleh Senturi, triliunan. Nah, kemudian sampai hari ini tidak terbongkar, sehingga bupati, gubernur, menteri, nah kalau bos gua aja korupsi gitu gak ada masalah, masa kita enggak? Gua masih enggak. Sejak itulah kemudian merata, karena itu kita bilang ke KPK juga teman-teman sama, tolong Senturi ini sehingga ada pelajaran ke bawah. Jadi kalau hukum tuh menjadi tegak, hukum tuh menjadi kuat kalau bisa menghukum orang kuat. Itu kuncinya. Jadi seperti sekarang ini Ibas anaknya bisa, kalau segera ditangkap orang tahu, wah ini anak presiden aja ditangkap. Dulu kenapa KPK menjadi kuat? Ketika Antasari bisa memenjarakan besan presiden, wah ini KPK dahsyat nih. Bagaimana gua cuma menteri, bagaimana hanya ketua partai. Kemudian orang menjadi takut sama KPK. Kan sejak itu. Kalau kemudian sekarang ini semua bebas-bebas, orang menjadi nggak takut. Kayak sekarang misalnya kita lihat di televisi, kalau orang-orang habis dipanggil KPK, nggak ada rasa takutnya, ketawa-ketawa, gitu kan. Ini kan karena kepemimpinannya. Jadi sekali lagi kalau memberantas korupsi, mulai dari kepimpinannya, ada kemudian muncul sistem. Kalau tidak dari kepemimpinan, udah mau kosong lah pasti. Baik, Bung Horni, Bung Boni, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kembali ke pidato Pak Surya. Memang isi pidato itu adalah tangisan kita semua. Itu kegelisahan kita semua. Dan kita bicara pemilu 2014, kita bicara soal menghentikan tangisan ini, menghentikan kegelisahan. Bagaimana kita bisa bangkit untuk sebuah perubahan. Kalau kesalahannya adalah kepemimpinan politik yang dibilang Mas Adi, ya kita semua sepakat. Karena memang untuk sebuah proses menuju demokrasi yang lebih matang, yang syarat paling dasar adalah kepemimpinan politik yang kuat. Baru kita bicara soal negara kuat. Karena apa? Dalam teori politik ada perdebatan pandangan. Satu bilang bahwa sebuah perubahan tidak ditentukan oleh kepemimpinan, tapi oleh apakah sistem negaranya kuat atau tidak. Saya salah satu yang menganut bahwa transisi harus diawali dengan kepemimpinan. Karena kepemimpinan politik itu adalah hulu dari seluruh proses perubahan. Baru setelah kepemimpinan politik yang benar ada, kita bicara soal negara kuat. Ya, negara-negara yang gitu loh, negara kuat itu konsekuensi dimulai dari dengan kepemimpinan yang kuat. Yes. Negara kuat itu ada konsekuensi dari namanya starke Führung dalam bahasa Jerman, strong leadership. Jadi kepemimpinan yang kuat itu melahirkan sebuah sistem yang kuat, negara kuat. Dengan adanya negara kuat, baru kita bicara soal demokrasi berjalan dengan benar gitu loh. Persoalan kita adalah transisi terlalu panjang, menyalahi semua teori politik tentang transisi. Itu kenapa? Karena elit politik ini tidak pernah sadar, ya, seluruh proses reformasi ini itu hanya menjadi wacana. Dan kamu perhatikan, semua calon presiden, semua partai politik, wacananya bagus-bagus. Tapi dalam praktek apa? Kamu perhatikan partai yang berkuasa, paling terdepan bicara katakan tidak pada korupsi. Nah, come on, look at the fact. Apa yang terjadi? Paling banyak korup ada di sana. Kita tanya dulu artinya satu bahwa lagi nih. Ini keadaan ini sebuah paradoks.
isi pidato Pak Surya itu sebuah teriakan, mari kita bangkit gitu loh. Maka kalau misalnya hari ini Jokowi terdepan dalam popularitas, menurut saya, atau misalnya nanti kita kawinkan Jokowi dengan Surya Paloh misalnya, saya kira itu juga sebuah peluang. Atau dengan orang hebat seperti Rizal Ramli atau yang lain, itu juga sebuah peluang yang hebat. Kenapa? Ada kemarahan kolektif dari masyarakat. Kami sudah tidak suka dengan proses politik ini, dan kami ingin perubahan yang konkret. Hidup kami susah, biaya pendidikan mahal, rumah sakit mahal, orang mau hidup aja susah. Iya. Apalagi mati gitu loh. Mati juga susah loh, harus bayar. Jadi situasi udah rumit. Gitu loh. Kalau Bung Zulpan bagaimana? Begini, kalau saya mengamati pidato Ketua Umum Nasdem, ini kan menunjukkan bahwa ada jarak yang terlalu jauh antara pemimpin dengan ideologi. Ya, ada pemimpin yang mengerti ideologi, kemudian tidak bisa melaksanakan atau tidak mau. Ini persoalan kita adalah tidak memahami ideologi. Sehingga bagaimana ingin dia mewujudkan membangun pertanian yang kuat, maritim yang kuat, kemudian perdagangan kita yang kuat, dan bagaimana dia bisa mengelola atau memanage sumber daya ekonomi kita sehingga menjadi kekuatan bagi membangun bangsa dan negara. Ini persoalan ideologi. Jadi apa yang dikatakan oleh Adi tadi, ada Morales, ada Chavez, ada Castro, ada Deng Xiaoping, itu nggak bisa terjadi kalau pemimpin ini kosong pemahaman ideologi. Dan korupsi juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pasti dari otomatis Nah, itu korupsi itu konsekuensi. Jadi ketika kepemimpinan politik itu nggak benar dalam segala aspek, termasuk law enforcement, penegakan hukum, itu tidak ada aturan mainnya. Karena apa? Tidak ada leadership. Korupsi politik itu kan efek. Itu loh. Dan segala persoalan lain, abuse of power dan segala. Deng Xiaoping, coba bayangkan, Cina belum lama sebelumnya itu terjadi apa? Kebijakan dari Mao. Desa maupun kota itu terjadi revolusi budaya yang luar biasa. Saya tahan Anda dulu, kita harus break dulu sepertinya Bung Boni. Saya sudah harus break dulu, pemirsa, kami masih akan kembali saat lagi. Ya, Indonesia hebat, itulah yang menjadi topik perbincangan kita pagi hari ini. Dari perbincangan kita sepanjang pagi hari ini, pada dasarnya kita masih harus mencari pemimpin yang hebat untuk bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia yang menjadi lebih baik, Indonesia yang hebat. Tapi apa sebenarnya kriteria seperti apa yang bisa, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh negara ini? Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, pemirsa, tentunya setelah Headline News. Tetaplah bersama dengan Bincang Pagi. Ya, kita lanjutkan kembali Bincang Pagi, pemirsa. Sebelum nanti kita bergabung bersama dengan Leonard Samosir yang akan membedah topik editorial Media Indonesia untuk pagi hari ini. Tadi kita berbicara soal pemimpin, saya ke Bung Adi lagi. Sebenarnya syarat pemimpin seperti apa yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia hebat? Sebetulnya yang paling pentingnya ada satu, bagaimana dia berpihak kepada rakyat yang dipimpinnya. Karena di dalam Islam itu kan ada adagium bahwa pemimpin yang baik itu yang seluruh tingkah lakunya untuk semata untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi dia bikin kebijakan-kebijakan yang lain hanya untuk rakyatnya dan dia tidak peduli dengan dirinya. Kalau misalnya kebijakan itu menimbulkan konflik politik, ya itu memang harus diambil. Yang penting niatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kayak itulah di konsepnya. Jadi, nah selama ini kan enggak, orang kayak contoh nih, sekarang yang banyak orang ingin jadi presiden. Tidak ada yang sedikit orang ya, hampir nggak ada yang harus menjadi presiden. Ini beda nih, ingin jadi presiden dengan harus jadi presiden. Kalau harus jadi presiden itu dia akan berjuang untuk rakyat dan untuk kayak itu Jokowi dia lah, kayak Rizal Ramli, Surya Paloh kan masih harus jadi presiden, dengan presiden gue bisa. Tapi kalau yang ingin jadi presiden, begitu jadi presiden, pertama-tama adalah saya kontak juga Bung Zulpan, tolong jangan ganggu saya dong, perbuat ini. Saya kontak Boni bikin koalisi, nggak bikin kebijakan. Contoh Gus Dur lah. Gus Dur kan sejak muda ingin mengubah rakyatnya. Ketika menjadi presiden, hari pertama sudah ambil kebijakan, bubarkan ini, pisahkan TNI dengan Polri. Untuk itu memang ada masalah. Tapi Gus Dur bilang ya ini tanggung jawab pemimpin. Kalau tidak mau bertanggung jawab ya jangan jadi pemimpin, jadi staf aja. Nah jadi staf yang menjadi pemimpin mentalnya akan tetap staf. Baik. Itu. Oke, baik. Pertanyaan yang sama, Bung Boni. Ya, saya pikir sebetulnya memimpin negara itu nggak sulit gitu loh. Nggak sulit. Siapa bilang rumit? Sini kan sistem besar. Semua orang udah punya peran masing-masing dan sistem ini
luas dan kompleks dan sudah ada orangnya masing-masing. Ada di parlemen, ada di yudikatif. Tinggal bagaimana komando, komitmen. Jadi saya pikir yang pertama adalah punya nggak hati untuk memimpin, punya nggak hati untuk rakyat. Gitu pertama. Ketika kita bicara hati, kita bicara soal komitmen moral. Gitu loh. Kita bicara soal moral liabilities. Seberapa mampu seseorang bertanggung jawab secara moral terhadap peran sebagai pemimpin untuk mengurus seluruh kepentingan rakyat. Baru kemudian ukuran dari tanggung jawab moral itu adalah konstitusi yang ada. Seberapa mampu dia bisa menegakkan konstitusi dan menjalankan seluruh kewajiban yang ada diatur dalam undang-undang. Misalnya dia punya aturan, ada undang-undang mewajibkan dia harus pendidikan alokasi dana sekian, kesehatan sekian, masyarakat miskin harus diurus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harus dijalankan. Nah yang terjadi kan ini semua hanya wacana, sebuah utopia, sebuah diskursus. Yang penting adalah bagaimana membela pengusaha, membela kepentingan bisnis supaya nanti komisinya besar, memperkaya diri. Itu yang terjadi. Jadi saya kira kita tidak punya pemimpin dalam beberapa dekade terakhir. Yang ada itulah perampok negara semua. Makanya rakyat ini susah. Ini bangsa besar loh, kekayaannya luar biasa. Kenapa negara ini masih terpuruk? Pemimpinnya semua perampok. Nah ini fakta persoalannya. Jadi jangan bilang memimpin negara itu rumit, memimpin negara itu gampang. Pakai hati, ikutin konstitusi, punya orientasi, punya fokus, titik. Giliran Bung Julfan dulu. Ya. Pertama kan kita bicara kepala negara, yang kita maksudkan dengan pemimpin ini. Nah, kalau saya sebenarnya melihat bahwa pemimpin ini harus kita uji, selektivitas kita tuh ideologis. Kita kasih dia di publik ya dengan beberapa ahli, sejauh mana pemahaman dia tentang ideologi yang menjadi dasar negara. Karena ini kan filosofi kita. Kalau dia nggak memahami filosofi, ideologi yang dia pahami, ngapain lo jadi presiden? Karena kamu kepala negara. Sebagai kepala pemerintah, kamu itu berfungsi sebagai manajer. Ya kan, kamu harus punya kemampuan memanage ini, birokrasi segala macam. Tapi kan kita fokus ini kepala negara. Kalau dia tidak memahami ideologi, ya, tidak memahami problem-problem dasar bangsa ini apa, lah dia tergantung orang. Nanti ada investor datang ke sini, ini bagus, ya kan? Lalu ada demo, dia bereaksi dengan demonstrasi. Tidak punya konsistensi di dalam bangun negara. Nah ini yang saya kira yang diajak oleh Surya Paloh. Ini negara kita udah gawat. Kita kembali ke sini. Udah di tepi jurang nih. Mari ini kita Pancasila ini harus kita jadikan dasar. Kemudian bagaimana membangun kebersamaan dengan seluruh kekuatan yang ada, sehingga potensi ekonomi tadi, potensi untuk membangun rakyat ini bisa kembali. Kalau enggak ini kita kacau. Tadi Bung Adi ada yang mau disampaikan gini, lagi. yang kan di adagam Islam itu ada tasarruf al-imam al-aruyah menuntut bi al-maslahah. Jadi segala tindak lanjut pemimpin itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Misalnya sekarang ini stop impor, mungkin akan dapat dampak politiknya besar, tapi kebijakan ini harus diambil untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah ini kan yang ada di kita ini lapisan elit, kita nggak punya leader. Yang ada presiden tapi bukan pemimpin. Nah beda antara presiden dengan pemimpin, kayak Ahmadinejad itu presiden dan pemimpin Iran. Jadi segala sikapnya itu mencerminkan rakyatnya dan dia kan 100% untuk rakyatnya. Persoalan di republik ini adalah para elit ini mengambil kebijakan untuk keuntungan dirinya. Gak ada urusannya dengan rakyat. Buat mereka rakyat jumpalitan segala macam nggak ada masalah. Contoh soal bencana ini, bencana ada di mana-mana. Padahal ini kan persoalannya bukan hanya musim yang disalahkan. Padahal ini karena perampokan hutan luar biasa dahsyatnya sejak 10 tahun terakhir ini. Sehingga saya pernah dikasih tahu 10 tahun yang lalu oleh teman-teman di Departemen Kehutanan, Mas, di Indonesia ini sekarang kalau hujan 3 jam itu kalau nggak longsor banjir, dan semakin kesini itu 1,5 jam udah cukup bikin longsor dan banjir. Dan ini tidak ada pertanggungjawaban politiknya, tidak ada pertanggungjawaban hukumnya tentang para pembalap itu. Oke, terima kasih. Kita harus menyudahi dulu perbincangan kita pagi hari ini. Kita harus buat kesimpulan bahwa kepemimpinan politik gagal karena dia nggak punya hati, nggak punya orientasi untuk rakyat gitu loh. Tidak punya ideologi. Kita harapkan pemimpin selanjutnya memiliki hati ya, maka 2004 mesti menjadi critical turning point, titik balik penting, memunculkan sebuah kepemimpinan politik yang punya hati, punya konsep, punya ideologi, punya fokus untuk rakyat Indonesia gitu loh. Itu yang kita harapkan nanti, semoga saja pada Pilpres mendatang, pada Pileg juga, dan kita bisa menemukan anak-anak bangsa yang bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Bukan membawa keluarganya menjadi lebih baik, tapi membawa Indonesia menjadi lebih baik. Semoga tidak ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama dengan kami di Bincang Pagi, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami.